Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita. Aku Putri. Aku Nisa. Vivi. Di channel kita Three in Horror. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang tempat bersejarah atau petilasan. Kalau orang sini bilang gitu ya. Kalau orang Jawa bilang petilasan. Petilasan tuh apa sih? Petilasan itu Tunggu dulu. Stay tune video kita. Kalau mau tahu kita bahas petilasan di mana dan apa itu petilasan, tetap stay tune di video kita Three in Horror. Oke guys, jadi kali ini kita akan membahas tentang petilasan. Jadi petilasan itu dulunya seseorang yang berjasa pada zamannya itu melakukan sebuah nampak tilas, atau bisa disebut juga karena ada makam di sebuah tempat itu, maka terjadinya tempat itu agar dikenang oleh masa muda atau zaman sekarang. Sebentar, apa perbedaan makam sama makom? Kalau makam itu kan kayak nggak ada makamnya di situ, kosong. tapi nampak tilasnya kosong. Tapi kalau makam itu ada makamnya di situ, ada jasadnya di situ gitu. Nampak tilasnya di situ. Jadi makam itu nggak ada jasadnya, jadi cuma kayak peninggalannya aja. Sedangkan makam itu ada jasadnya. Ya. Itu ya guys. Berarti intinya napatilas itu kayak peninggalan dari orang yang zaman dahulu, yang orangnya itu berjasa dalam bidang apa itu, atau dalam penjajahan atau dalam apa. Ya pokoknya berjasa di suatu tempat tersebut sehingga meninggalkan sebuah peninggalan dari seseorang itu. Iya. Itu guys. Napatilas gitu. Oke, dan untuk napatilas kita kali ini kita akan membahas napatilas di Pangeran Sambernyawa. Napatilas Pangeran Sambernyawa, tepatnya di daerah mana itu? Di area Wonogiri. Di daerah Wonogiri, gitu guys. Kalau kalian ke sana bisa di Sendang Siwani itu. Ya pokoknya bisa search kalau mau ke Wonogiri Napatilas. Napatilas apa tadi? Sendang Siwani, Sambernyawa, Raden Sambernyawa. Napatilas Raden Sambernyawa. Oke. Untuk gimana ceritanya? Lanjut Vivi. Ceritanya itu pada zaman dahulu. Nah, di situ itu si Raden Sambernyawa ini sama pasukannya dikejar sama tentara Belanda. Nah, dikejar sama tentara Belanda ini karena pasukan Belandanya banyak menggunakan senjata api dan kita kan pakai bambu runcing. Terus hampir kalah. Makanya sejak ketemu Sendang ini itu si Raden menyuruh untuk ayo minum air sendang ini gitu loh. Setelah minum air sendang ini tuh pasukan Indonesia kuat Kayak terus ada power yang power banget untuk melawan Belanda yang pakai senjata api, dan endingnya itu Indonesia memenangkan. Oke, jadi terus gimana itu? Kan Indonesia menang tuh. Selanjutnya kalau bisa sampai jadi petilasan Raden Sambernyawa itu gimana? Terus Raden Sambernyawa ini itu kan mengirim atau mengasih mandat sama orang untuk menjadikan tempat itu sebuah petilasan agar bisa sampai turun-temurun tahu tempat ini gitu kan. Tempat bersejarah yang dulunya pernah menjadi tempat singgah sekaligus kemenangan pada waktu perang masa itu. Ada peristiwa yang sangat bersejarah itu. Terus usut air di Sendang ini itu bisa juga menyembuhkan penyakit atau hajat orang gitu. Terus di situ juga terdapat kayak petilasannya. Terus nanti boleh mandi di sana, tapi nggak boleh bawa pulang air. Boleh. Boleh bawa pulang air boleh. Nah, Nggak boleh bawa sabun nggak boleh, sabun. Terus di sana itu juga kita harus menjaga bicara kita, nggak boleh kasar, nggak boleh sompral. Iya, intinya kita harus tahu di mana kita berada, di mana tempat kita berada, harus menjaga etika dan soft skill. Itu sekilas dari petilasan Raden Sambernyawa. Nah, selain kita hanya tahu itu dari juru kuncinya, kita kupas lagi kenapa sih orang zaman dahulu
punya sebuah keilmuan sehingga air aja bisa menimbulkan sesuatu Kekuatan. kekuatan. Menurut Putri gimana? Gimana? Ulangi. Mohon maaf saya blank. Gimana? Orang Hah? zaman dahulu ketika mempunyai kekuatan, bahkan bisa dikenang sampai sekarang, air tersebut bisa menimbulkan misalnya mengandung kekuatan. Kenapa seperti itu? Kalau aku mungkin ini ya. Pertama tuh dari keyakinan sama gimana sih kalau orang terdesak itu kan pasti rasa yakin sama sesuatu itu kan pasti semakin besar. Nah karena kepercayaan atau keyakinan itu yang besar karena terdesaknya tadi sehingga menimbulkan energi lain yang bisa menciptakan kekuatan lain melalui air tadi misalnya kayak gitu. Kalau aku itu. Kalau Anissa? Aku tidak bisa berkomentar apa-apa karena apa ya nggak tahu sih, itu masih itu tuh kayak aku aja nih sampai sekarang masih pengen tahu ceritanya itu gitu loh. Soalnya aku juga Sejarahnya itu ya? dapat cerita juga ada yang siapa gitu, dia itu bisa di satu tempat itu bisa kayak teraliri sungai, kayak air itu gitu loh, jadi bentuk kayak sungai gitu. Jadi kalau kayak pertanyaan Mbak Vivi itu aku masih kurang Bisa. ini sih. Kalau aku sih lebih ke logika tadi ya, ke logika dan masuknya ke ya energi lagi. Karena kan manusia juga punya energi atau punya powernya masing-masing, sehingga bisa menciptakan power lain karena dari power kita sendiri itu sih. Jadi gini guys, Raden Sambar Nyawa ini tuh ada dua ya. Yang satu di Sendang Jiwani, yang satu itu di Saptatirta Karanganyar. Jadi itu ada sumurnya itu ada 7, rasanya berbeda. Ada yang rasa soda, ada yang rasa asin juga ada gitu. Jadi rasanya itu beda-beda dan khasiatnya pun beda-beda. Dan pada zaman dahulu itu bisa digunakan untuk tergantung juga. Misalnya kalau mau perang itu minum yang ini, kalau mau menyembuhkan penyakit minum yang ini, kalau mau misalnya apa sakit apa itu minum yang ini, makanya beda semua, manfaatnya beda-beda. Nah kenapa sih orang zaman dahulu itu mempunyai power yang sebesar itu untuk seperti itu? Karena orang zaman dahulu itu melakukan semuanya dengan ketulusan hati guys, dengan ketulusan hati agar Indonesia itu merdeka. Gitu sampai apapun itu dilakuin demi Indonesia, apapun itu kerja sama-sama yang nggak kelihatan pun pernah dilakuin juga gitu. Itu untuk kita kan nggak punya senjata api, nggak seperti negara-negara yang sudah maju pada zaman dulu. Terus tahu juga heho itu besar sekali, terus ada kerja rodi, kerja romusa, terus ada Bandung lautan api juga. Kita itu kayak benar-benar dijajah sama negara asing yang memang benar-benar kita terbatas dalam persenjataan. Makanya orang zaman dahulu itu banyak sekali menepi, banyak sekali melakukan hal-hal bertapa, meditasi. Untuk apa? Untuk mengetahui seluk-beluk sesuatu, kemudian memanfaatkan itu untuk hal yang positif. Makanya sampai sekarang kita itu tahu, oh ini petilasan Raden Sambar Nyawa yang dulunya untuk berperang, oh ini loh, ini manfaatnya untuk ini. Karena apa? Karena orang zaman dahulu itu saking memang benar-benarnya menepi, benar-benarnya ketulusan hati, makanya sampai terjadilah seperti ini. Tidak seperti sekarang, orang sekarang itu mencari sesuatu, menepi dan lain-lain. Rata-rata ingin apa? Ingin kaya, ingin cantik, ingin ego sukses, sendiri apa, yang ya, dia mementingkan utamakan. diri sendiri, ya, betul. Kalau orang zaman dahulu enggak, Untuk intinya negara. itu menang, intinya itu merdeka dulu gitu. Kalau orang zaman dulu sampai direwangi apa ya, intinya perang, nggak kenal malam, nggak kenal siang, nggak kenal hujan, nggak kenal panas. Iya, sampai benar-benar buat gua untuk perlindungan pada zaman dahulu, sampai semuanya itu nggak makan, sampai berpuasa, sampai memang benar-benar agar menjaga negara kita tercinta ini dari serangan penjajah gitu loh. Jadi kenapa orang dulu itu emang sakti
sakti atau memang punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang sekarang, karena orang sekarang itu rata-rata punya sesuatu seperti itu untuk ketamakan diri sendirinya gitu, untuk egois masing-masing, bukan untuk orang banyak. Bukan kayak untuk menyelamatkan desanya dari apa Iya. gitu ya, bukan. Ya karena tadi ego. Iya. Ego ingin dipandang, ingin dikenal bahwa wah orang itu sakti gitu. Iya. Nggak baik. Betul. Terus Makanya guys, kenapa sih ada yang tanya, Mbak, kok dulu ada orang yang bisa terbang, ada orang yang bisa menghilang, ada orang yang memang bisa lari secepat angin. Kenapa? Karena orang zaman dahulu itu memang benar-benar tulus untuk melakukan hal itu demi banyak orang itu, Demi maksudnya kebaikan semuanya. kebaikan semuanya, jadi bukan untuk dirinya sendiri. Makanya kenapa orang-orang zaman dahulu gitu sakti-sakti, karena mereka juga istilahnya melakukan dulu itu ya untuk iya Ya untuk- ikhtiar untuk negara. betul. iya Ikhtiar tadi guys. Kalau nggak ada mereka kita nggak akan bisa sampai sekarang sampai ini. karena memang persenjataan kita pada waktu dulu itu hanya Cuma bambu. Cuma bambu runcing, belum secanggih penjajah Iya, kita. Dan mungkin kalau dipikir-pikir nggak makan beberapa hari tapi masih bisa sampai ke kota seberang kayak gitu. Masih bisa apa namanya berkelahi itu. Iya masih, gila sih. Masya Allah banget loh itu. Ya, terus kok ada orang yang bisa terbang gini-gini, ya mungkin karena pada waktu dulu itu orang berpikir untuk nanti kalau bisa meringankan dirinya, nanti kalau misalnya ada penjajah datang, di atas dulu mereka, di atas pohon dulu ya, pohon-pohon besar, nanti kalau penjajah datang barulah ditancap bambu runcing dari atas. Gitu. Jadi sebenarnya rakyat Indonesia itu dari dulu itu memang luar Sakti. biasa. Mantap Ya, sih. luar biasa. Dari nenek moyang kita udah Masya Allah semua gitu. Iya. Ya bukan dari Iya. bukan karena apa-apa ya, karena kita juga pada akhirnya untuk bisa merdeka, untuk Iya. kita bisa berdiri dengan negara kita Indonesia sendiri seperti itu. Terus apa tentang petilasan itu, apa lagi yang kamu dapat dari si Kalau di situ sih ada juga beberapa penunggu ya. Memang benar-benar penunggu itu di situ udah dimandatkan oleh si Raden Raden. ini untuk menjaga, atau istilahnya kayak pengayoman tempat itu gitu. untuk menjaga petilasan Iya, itu? menjaga untuk Supaya nggak rusak ya. ya nggak rusak, nggak Salah nodai gunakan. sama zaman-zaman yang sekarang gimana ini kan, seperti itu. Ada nggak sih tempat itu terus dijadikan sama orang tuh buat ini, misalnya gimana ya, kayak cari pesugihan lah, atau buat penglaris lah, atau kayak ibaratnya susuk lah, atau pelet atau something kayak gitulah. Kalau di tempat Raden Sambernyawa ini biasanya orang kesini untuk berobat, untuk mengobati sebuah penyakit, atau memang ke situ untuk benar-benar tahu, oh ini petilasan ini. Kayak ziarah gitu ya. Iya, melakukan ziarah, tahu gitu. Jadi di petilasan Raden ini itu ya masih asri, masih terjaga ya, karena mungkin ada penjaganya itu juga. Dari orang-orang yang mengunjunginya pun positif niatnya, bukan untuk negatif kayak tadi nyari pesugihan lah, nyari apa susuk pelet dan sebagainya. Mungkin hal negatif itu nggak ada di sana ya. Iya, insya Allah sana Insya positif. Allah, amin. Di Semoga. sampingnya pun ada masjid. Jadi intinya walaupun kita tahu sembuh itu kan lewat perantara Iya, ya, betul. tapi kita tetap minta sama yang di atas, tetap kita minta sama Allah. Ya kesembuhan tetap dari Allah ya. Iya. Nanti Allah ngasih perantaranya dengan apa kan, wallahu a'lam. Iya, mau perantara melalui dokter, perantara melalui non medis maupun medis, itu intinya udah menjadi Intinya dari harapan Allah kita. gitu. Intinya dari Iya. Allah dititipkan. Jadi ya mentang-mentang kamu sembuh dari, misalnya dari air tadi, kamu sembuh penyakit dari air tadi, terus kamu nyoba-nyoba air itu kayak percaya banget bahwa aku sembuh tuh karena air itu salah ya guys. Kesembuhan tuh tetap dari Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita manusia hanya bisa berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Jika memang Allah berkehendak lain, itu sudah menjadi kehendaknya dan takdir yang udah dikasih sama Allah. Kita Yang penting ikhlas, kamu melakukan semua itu dengan ikhlas dan dan tulus, tulus. niat baik. Ya, betul.
semuanya pasti akan berjalan baik pula gitu. Semuanya balik lagi ke hati kita guys. Dan satu lagi guys, misalnya kalian itu ke sebuah petilasan atau ke tempat petilasan, nanti di sana kalian tidur, di sana menepi, gini kalian mendapatkan sebuah pandangan, nanti bisikan gaib atau bagaimana, kalian jangan langsung percaya. Karena apa? Tidak semua yang ada di petilasan itu merupakan hal yang positif. Bisa jadi juga itu bukan yang dimandatkan atau bukan yang diberikan wewenang. Bisa juga itu karena emang pengganggu atau memang ada bisikan yang pada waktu itu ada demi lewat atau gimana. Terus atau enggak ini enggak sih kayak dari pemikiran orang tersebut dari awal tuh udah aku kesana mau nyari sesuatu lah. Niatnya. Jadi dari sugesti orang terus akhirnya didengar sama hantu yang memang mau berniaga sama dia. Nah, bisa aja kayak gitu juga ya. Jadi kita itu walaupun ada di tempat yang seperti itu, entah itu masjid, entah itu petilasan, entah itu manapun itu, kalau ada bisikan gaib atau memang suruhan untuk melakukan sesuatu yang berbau mistis, kalian jangan langsung percaya. Kalian harus pikir dulu secara matang, dilogika dulu, atau kalian bisa sharing-sharing sama orang yang memang tahu dan paham tanya itu. Tanya ya. Daripada kalian masuk ke dalam lubang buaya, kan mending kalian pikir dulu secara matang. Ya, belajar tanpa guru kan nggak ada gunanya, justru malah akan menyesatkan kalian. Itu aja intinya. Itu aja. Ya, udah. Jadi untuk petilasan Pangeran Sumber Nyawa itu aja dulu. Intinya ya meskipun tempat itu positif, terus juga hawanya positif gitu, belum tentu juga semua yang ada di sana positif. Karena apa? Tergantung dari pemikiran kita dan sugesti dan niat. Nah tuh, kalau misalnya kamu niatnya baik ya pasti bakal dapet yang tetap baik. saja walaupun kita itu memang membutuhkan perantara, tapi kita tetap bersandar sama yang di atas, sama Allah SWT ya guys. Dan jangan gimana ya, buru-buru mengambil kesimpulan kalau sesuatu yang membisikkan kita atau datang ke mimpi kita itu baik. Ya, gitu betul. Karena bisa saja itu hanya bunga tidur karena kamu terlalu capek. Bisa saja itu menimbulkan sebuah kemusyrikan atau kesyirikan. Karena kalian itu bisa aja pada pas ada masalah nih, hantu ini tahu, oh nanti aku datang ke mimpinya, aku bisikin ini, kamu dimanfaatin sama hantu ini, bisa juga dikontrol. Itu terjadi ya. Jadi harus sama orang yang memang udah tahu gitu, tanya, yang udah ahlinya intinya intikar of the card. Itu ya guys. Jadi itu dulu untuk video kita kali ini. Buat kalian nonton video kita, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video kita sebanyak-banyaknya. Pokoknya thank you banget buat kalian yang nonton. Buat yang belum nonton nggak apa-apa, nggak nonton nggak apa-apa. Kita nggak maksa guys, bener-bener lost gitu ya. Intinya berbagi ilmu. Dan buat kalian mau cerita atau mau tanya-tanya tentang kayak apa ya, sejarah, ilmu, curhat, atau pernah pasang susu, kok kayak gini kak efeknya, DM ke Instagram kita ya guys. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye horor.